Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang pembagian pecahan halaman 42. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan tunggu terus channel kakak dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Baik, kita buka halaman 42 ya. Kita melanjutkan nomor 3 dari video yang kemarin. Nomor 3, kita menggunakan 1/4 desiliter cat merah untuk 2/5 meter persegi pagar. Berapa meter persegi pagar yang dapat dicat menggunakan 1 desiliter cat? Nomor 1, pertanyaannya, ayo tuliskan kalimat matematikanya. Kita lihat pada tabel di samping. 1/4 desiliter cat merah menghasilkan 2/5 meter persegi. Nah, bagaimana kalau yang digunakan 1 desiliter cat? Berarti untuk mengetahui X-nya, X sama dengan 2/5 bagi 1/4. Jadi kalimat matematikanya 2/5 dibagi 1/4 ya. Sekarang nomor 2, periksalah dengan mewarnai gambar di samping. Nah, coba kita perhatikan diagram garis dan jumlah kotak pada 1 meter persegi. Nah, di sini digambarkan pada 1/4 desiliter menunjukkan luas yang tercat yaitu sebanyak 2/5 meter persegi. Nah, perhatikan cara mudahnya ya. Di sini kita perhatikan 1 meter persegi di sini ada 25 kotak. Berarti 2/5 kita jadikan penyebutnya 25 dan kita cari pembilangnya. Atau kita cari persamaannya ya. 2/5 sama nilainya dengan 10/25. Cara mudahnya 25 dibagi 5 dikali 2. Jadi pembilangnya ada 10. Yaitu 10/25. Jadi dalam 1/4 desiliter cat, luas daerah yang tercat sama juga dengan 10/25 atau 2/5. Nah, kita lihat pada garis diagram yang ada di bawah ya. Satu garis nilainya 1/4. Nah, kita lihat angka 1 bila digeser ke kiri, maka nilainya adalah 3/4. Bila digeser lagi ke kiri, nilainya 2/4. Bila digeser ke kiri lagi, berarti nilainya 1/4. Nah, dari sini kita bisa melihat 1/4 desiliter, maka luas yang dicat sebanyak 2/25. Nah, apabila banyaknya cat 1 desiliter, maka luas yang diperoleh yaitu 8/25. Tinggal kita kalikan saja. 2/25 kita kalikan 4. Hasilnya adalah 8/25 dalam 1 desiliter. Jadi daerah yang diafsir adalah 8/25 bagian ya. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Ayo pikirkan bagaimana cara menghitungnya. 2/5 bagi 1/4 sama dengan, ingat ya adik-adik, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/4 kita ubah menjadi 5/4. Caranya masih ingat kan? 1 kali 4 ditambah 1 yaitu 5/4. Nah, kita ulangi pada soal. 2/5 bagi 1/4 sama dengan 2/5 bagi 5/4. Nah, kita ubah menjadi perkalian. Sama dengan 2/5 kali 4/5 sama dengan 8/25. Hasilnya sama ya, seperti gambar yang kita afsir sebelumnya ya. Nah, saat kita melakukan pembagian pecahan, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berikutnya nomor 4, ayo bandingkan bilangan yang dibagi dan hasil baginya. 1, pembaginya lebih kecil dari 1 dan 3, pembaginya lebih besar dari 1. Untuk membandingkan bilangan hasil bagi pecahan ini, kita perhatikan pada latihan halaman 42 paling bawah ya. Nah, saat kita membagi dengan sebuah pecahan,
Sama seperti kita membagi dengan bilangan desimal. Jika pembaginya kurang dari 1, maka hasilnya akan lebih besar dari bilangan yang dibagi. Jika pembaginya lebih dari 1, maka hasilnya akan lebih kecil dari bilangan yang dibagi. Nah, kita perhatikan pada latihan yang paling bawah ya. Manakah yang hasilnya lebih besar dari 7? Jelaskan. Nah, ini nanti kita akan jawab dan kita nanti akan tahu perbandingannya ya. Yang pertama, 7 bagi 3/4 sama dengan 7/1 kali 4/3. Hasilnya adalah 28/3. 28/3 bisa disederhanakan lagi menjadi 91/3. Berikutnya, 7 bagi 1/2/3. Kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Sama dengan 7/1 dibagi 5/3. Kemudian kita ubah menjadi perkalian 7/1 kali 3/5. Hasilnya adalah 21/5. 21/5 bisa disederhanakan lagi menjadi 41/5. Berikutnya, 7 bagi 3/2. 3/2 lebih dari 1 ya. Nah, kita lanjutkan untuk menghitungnya. 7/1 bagi 3/2 sama dengan, kita ubah menjadi perkalian 7/1 kali 2/3. Hasilnya 14/3. Bila disederhanakan lagi menjadi 42/3. Nah, berikutnya 7 bagi 7, 7/8. Ingat, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Sama dengan 7/1 bagi 63/8. Kita ubah menjadi perkalian sama dengan 7/1 kali 8/63. Sebelum mengalihkan, kita ringkas yang bisa diringkas terlebih dahulu. 7 dan 63 bisa diringkas menjadi 1 dan 9 masing-masing. Kakak bagi 7 ya. Kemudian baru kita kalikan. Hasilnya adalah 8/9. Nah, sekarang kita kembali kepada soal. Manakah yang hasilnya lebih besar dari 7? Yaitu pembagian 7 bagi 3/4 ya. Dan hasilnya adalah 91/3. Kita bisa lihat di sini pembaginya yaitu kurang dari 1, yaitu 3/4 ya. Maka hasilnya akan lebih besar dari bilangan yang dibagi. 91/3 lebih besar dari 7. Nah, jika pembaginya lebih dari 1, nah misalnya soal yang kedua, 7 dibagi 1, 2/3 kan lebih dari 1 ya. Maka hasilnya akan lebih kecil dari bilangan yang dibagi. Hasilnya adalah 41/5. 41/5 lebih kecil dari 7. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tahu perbandingannya. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas halaman selanjutnya yaitu halaman 43 nomor 4. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.